CNN Indonesia Breaking News. Akankah ada kejutan baru dalam persidangan yang membius berjuta pasang mata ini? Dan mampukah persidangan ini membuktikan bahwa Jessica adalah pelaku hingga tega menghabisi nyawa Mirna di depan mata kepalanya sendiri dengan sianida, salah satu racun paling mematikan di dunia dan mampu menghentikan detak jantung manusia tewas hanya dalam hitungan menit. Inilah Breaking News CNN Indonesia, sidang kasus kopi bersianida. Anda bersama saya, Hera F. Harin. Dan kita akan langsung saja untuk terhubung kembali ke persidangan untuk bersama-sama mendengar bagaimana perjalanan sidang kasus kopi bersianida ini. Dapatkan dan data DNA digital forensik, di situ pemesan yang menguasai kopi pada jam tersebut dan bertanggung jawab terhadap masuknya sianida. Jadi pemesan yang lebih bertanggung jawab. Ya. Tapi dasar saudara menyimpulkan bahwa pemesanlah yang lebih bertanggung jawab karena dia dalam penguasaan kopi itu ada bersama dia sekitar 16.30-16.45 begitu. Ya. Dari mana dasarnya saudara mengambil kesimpulan kemungkinannya di sana? Berdasarkan data waktu yang didapatkan dan berdasarkan BAP dari digital forensik. Bisa saudara urai karena ini sangat prinsip itu. Seperti gelas yang berisi susu, batu es, apakah ada di sana kesempatan untuk memasukkan sesuatu benih-benih yang kotor? Yang saya dapatkan datanya dari BAP digital forensik seperti yang tertera bahwa susu dalam gelas disajikan oleh Agus masih berwarna putih seperti belum disajikan, artinya belum ada pengadukan. Belum ada pengadukan. Es Vietnam kopi tersebut berada dalam penguasaan pemesan sendiri dari disajikan hingga diminum oleh korban. Ya. Itu dari fakta yang diberikan oleh digital forensik. Terdapat beberapa gerakan-gerakan yang mencurigakan. Kemudian telah terjadi perubahan warna dari kopi tersebut yang disajikan oleh Agus Triwiono hingga diminum oleh korban. Artinya fakta ini mengatakan bahwa warna yang tadinya 2 lapis sudah menjadi tunggal semuanya. Nah, itu berdasarkan fakta itu saya menuliskan dan berdasarkan fakta ini saya bahwa kopi berada pada penguasaan korban. Jadi korban yang bertanggung jawab atas masuknya sianida ke dalam kopi. Berdasarkan data elusidasi ini bahwa waktu sekitar itu kemungkinan sianida itu masuk ke dalam kopi korban. Ya. Seperti Itu itu. hasil daripada kajian analisis saudara ya. Betul. Baik. Ya. Ini ada yang perlu kami tanyakan, catatan kami, sianida dapat terbentuk di dalam kopi atau katakan teh yang siap saji yang di dalamnya mengandung bahan tambahan isobutil nitrit. Ya. Ya, maklum kami perlu tahu dari ahli. Apa itu maksudnya isobutil nitrit? Isobutil nitrit adalah senyawa kimia yang digunakan makanan yang sering ditambahkan kepada seperti kopi white kopi itu sering ditambahkan di situ. Hal itu juga memungkinkan terjadi berubah pada kondisi tertentu dari kopi tersebut. Kalau tidak menguntungkan berubah menjadi nitritnya menjadi sianida. Itu yang dilaporkan dari beberapa publikasi yang saya sadur di situ. Sumbernya dari publikasi. Baik, mengingatkan itu kembali. Kemudian, tadi waktu diperlihatkan contoh gambar kopi di layar tadi ada perbandingan yang ada sianida dan yang tidak ada pada puslap 4 1 2 3 4 6. Ya. Menurut ahli tadi semakin lama sianida bersemayam di kopi itu, maka semakin gelap warna kopi tersebut. Apa seperti itu? Kemungkinan itu bisa terjadi karena saya tidak melakukan
percobaan sampai menyimpan begitu lama kopi tersebut. Saya hanya melakukan percobaan sampai pada mencampur, mencium baunya. Nah, sampai di situ. Nah, sekarang ada pertanyaan dari saudara jaksa, apa mungkin berubah? Mungkin saja terjadi reaksi selanjutnya. Kalau dilihat susu itu adalah protein pada pH yang sangat basah, kemungkinan juga terjadi reaksi denaturasi, yaitu reaksi yang mengakibatkan perubahan warna semakin gelap. Mungkin terjadi. Tapi yang sempat kita lihat waktu itu di CCTV agak kekuning-kuningan. Kembali kepada kecerahan dari gambar. Nomor berapa di sana itu? Yang kalau di sini yang nomor 6 agak kekuningan, jadi semakin seperti yang saya jelaskan. Karena di sini gambar yang saya lihat warnanya, kalau saya bilang agak kekuningan, nah itu kan tergantung kita melihatnya. Karena kalau kita berbicara pada reaksi warna dari analisis narkotik yang sering menggunakan reaksi warna, dia tidak menyebutkan warna itu kuning merah, tapi dia menggunakan tabel warna. Tabel warna yang disandingkan di sana, sehingga tabel warna cocok dengan nomor warna sekian. Nah, karena di sini warnanya kita yang melihat, pertama dipengaruhi oleh sinar yang ada pada lingkungan tersebut, dia akan memberikan juga pengaruh warna, kemudian latar belakang di sini gelap, dia juga akan memberikan pengaruh terhadap penampilan dari warna tersebut. Baik. Ini tadi ada pertanyaan juga dari penasihat hukum, jadi mengingatkan saya kembali, korban itu meninggal berdasarkan rujukan Rumah Sakit Waluyo sekitar pukul 18.30. Ini dipertanyakan berapa jam atau menitkah pembentukan sianida itu efektif di kopi Mirna menurut saudara? Pembentukan sianida tidak terbentuk, kalau sianida ditambahkan. Jadi dia berada, kalau terurainya sangat lambat, di situ dari hasil percobaannya menguapnya lambat, dia akan berada di situ. Sianidanya dalam bentuk ion sianida, bukan gasnya. Misalnya, apakah sianida tersebut akan berfungsi efektif ketika air panas baru disiramkan mencampuri kopi, susu, dan batu es, atau setelah agak dingin? Sianida tetap bersifat racun semuanya, karena ketika dia berada dalam bentuk ion, masuk ke dalam lambung, dia akan menjadi bentuk gas tadi yang mudah diserap. Kemudian ion sianida ini juga memiliki efek iritasi dan korosif, itu yang membantu mudahnya absorpsi dari sianida menuju sistem peredaran darah. Baik, ini dari keterangan ahli yang mengatakan penguasaan kopi itu berada 51 menit kurang lebih ya di bawah kendali atau kekuasaan terdakwa. Itu ahli digital forensik yang saya mengutip. Saudara mengatakan sekitar berapa di bawah kendali terdakwa? Saya tidak bisa mengatakan itu karena saya tidak melihat, dan saya tidak juga melihat rekaman digital forensik karena saya tidak mau terpengaruh untuk itu. Yang saudara katakan tadi sekitar 30 menit. Itu yang mana ini? Yang itu loh. Yang matinya. Kita jelaskan tadi 16.30. Itu rentang waktu. Sampai 16.45. Ya, itu rentang waktu. Rentang waktu, ya. Sementara status kopi itu sudah cukup lama ya berada di meja 54. Saudara tahu itu kan? Dari CCTV. Yang semestinya itu menurut saudara perlu diganti kopi itu, atau memang ada motif tertentu di situ mengapa itu tidak diganti karena sudah lebih cair?
Saya tidak berani mengatakan itu karena saya juga bukan ahli perilaku saya hanya Baik. melihat Cukup. sampai di situ. Apakah ada unsur kesengajaan kalau begitu orang tertentu memasukkan racun sianida di kopi Mirna ketika di rentang waktu tadi yang 16.30 16.45 itu? Saya tidak akan mencari tahu apakah dia sengaja, tidak sengaja. Yang saya lebih tekankan bahwa sekitar itu Ya. sianida itu masuk. Tujuannya untuk apa itu bukan menjadi concern saya. Ya, tetapi dari beberapa tadi pihak-pihak terkait dengan masuknya kopi itu mulai daripada penyajian bahan, ya, peracikan sampai penyaji, sampai pemesan, yang menurut saudara tadi, siapa yang lebih punya potensi di sana menguasai kopi itu? Jadi tadi berdasarkan data yang disampaikan, data percobaan dan berdasarkan informasi yang diberikan BAP yang diberikan oleh ahli digital, saya memberikan pernyataan dalam surat keterangan ahli saya, pemesan bertanggung jawab terhadap masuknya sianida ke dalam kopi tersebut. Siapa yang memasukkan, saya tidak berani mengatakan siapa. Baik, terakhir ini. Menurut saudara berapa lama jarak waktu setelah sianida itu masuk atau dicampur ke dalam kopi atau larut dalam kopi mulai terasa baunya tidak enak atau tidak seperti bau kopi seperti biasa? Begitu dimasukkan dan diaduk sudah terasa. Selama dia akan menghasilkan gas sianida, bau itu juga akan tercium. Ya, sampai nanti gas sianidanya habis baru dia akan hilang baunya. Tapi menurut catatan kita di CCTV waktu itu, ketika kopi itu diminum oleh korban, tidak sempat merasakan ada sesuatu bau. Tadi baru juga, setelah itu muncul bau. kesan bau atau kibas-kibas di mulut. Bagaimana menurut saudara? Tadi juga pada hasil percobaan kita sudah jelaskan, kalau teknik membaui, kalau begini dia tidak bau, dikibas seperti ini baru tercium bau menyengatnya. Begitu. Jadi itu cara prosedur percobaan untuk mencium bau. Jadi nggak boleh langsung nanti kita yang terkena. Baik, cukup. Terima kasih.